Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir dan doa Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-15 membaca kitab ini pada fasal keutamaan zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan doa. Keutamaan zikir, tahmid, tahlil, tasbih dan doa. Hadis yang berikutnya, bagian kedua dari fasal ini kita. Hadis yang berikutnya, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adama amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani bi isnadin hasan an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kemarin sudah kita baca ya. Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, ma'amila, tidaklah beramal siapa Ibnu Adam, manusia, amalan, amal apapun, anja, yang lebih menyelamatkan lahu dia, min azabillahi, dari azab Allah, min, dibandingkan zikrillah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara fadilah keutamaan zikir, bahwa zikir itu merupakan sebab keselamatan dari azab Allah yang paling besar. Sebab keselamatan yang paling besar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seseorang itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukuman, dengan keburukan, dia hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana tekstual hadis ini menyatakan demikian, bahwa zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab keselamatan terbesar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum, ay indallah, wa arfa'iha fi darajatikum, wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah, wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Rawahu Imam Ahmad, Tirmidzi, wa Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi serta Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum, bersabda kepada para sahabatnya, maukah aku beritahukan kepada kalian? Rasul SAW membuka sabdanya itu dengan mengambil perhatian mereka, supaya mereka lebih memperhatikan apa yang hendak disampaikan. Maka beliau mengatakan ala dengan huruf tanbih, huruf tanbih, untuk membuat mereka perhatian. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum,
Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan kalian yang terbaik? Amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang terbaik. Wa azka bi khair, yani bi akhyari a'malikum. Ya, dengan amalan kalian yang terbaik, wa azkaha, dan yang paling suci, paling bersih, inda malikikum inda rabbikum. Di sisi ya raja kalian, di sisi Rabb kalian, di sisi Allah. Wa arfa'iha, dan paling dapat mengangkat ya fi darajatikum, derajat kalian, atau yang paling tinggi ya dalam derajat kalian. Maukah aku beritahukan kepada kalian amalan yang paling baik, amalan yang paling bersih ya, dan amalan yang paling mengangkat derajat. Wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqidz dzahabi wal fiddah, dibandingkan pahala menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian min antalqau aduwakum, dibandingkan kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian dari orang-orang kafir. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian memenggal leher-leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka memenggal leher kalian. Ini lebih baik daripada ya gugur di jalan Allah, atau berjihad dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasul. Qal, maka ya Rasulullah SAW menjawab, zikrullah, zikir kepada Allah. Ya. Dan afdalu zikr la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah. Itu merupakan amalan manusia yang terbaik, yang paling menyelamatkan dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya, zikir kepada Allah yang berupa kalimat tauhid, la ilaha illallah, afdalu zikr, kalimat tahlil. Ya, afdalu zikr, zikir yang paling afdal yaitu kalimat la ilaha illallah. Dia ya merupakan amalan yang terbaik, ya, paling membersihkan amalan, atau amalan yang paling bersih, amalan yang paling suci di sisi Allah, amalan yang paling tinggi derajatnya, lebih baik daripada berinfak emas dan perak, bahkan lebih baik daripada jihad dan mengorbankan nyawa di jalan fisabilillah. Ya, karena semua itu adalah ya, semua amalan tadi adalah hak la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa zikrullah itu ya lebih baik dari semua itu tadi. Ini diantara keutamaan zikir, wabil khusus ya afdalu zikr, zikir yang paling afdal yaitu apa? La ilaha illallah. Atau dalam riwayat yang lain ya, khairu ma qultu ana wa nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, zikir yang paling afdal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Rawahu Muslimun min hadithi Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaqudu, tidaklah duduk qaumun, satu kaum, yadhkurunallaha azza wa jal, baik satu orang ataupun lebih, ya, dalam keadaan tidaklah satu kaum duduk ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satu kaum duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa haffatumul malaikah, melainkan ya mereka akan dipayungi oleh sayap-sayap malaikat, dikerumuni oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diselimuti oleh rahmah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan lahir maupun batin, wa dzakarahumullahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka fi man indahu, ya, di tengah-tengah para malaikat yang dekat dengannya.
Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis ini ya menunjukkan di antara fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara fadilahnya adalah apa? Dinaungi, dipayungi oleh sayap-sayap malaikat, diselimuti oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun kepadanya sakinah, ketenangan batin maupun lahir, dan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ya halakoh-halakoh zikir, kemudian memayunginya, menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Ya, mayungi dengan sayap-sayap mereka. Sini juga terdapat pelajaran ketika seseorang sedang menghadapi kegoncangan, kegundahan, ya, kegalauan, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan rahmat dan sakinah kepadanya. Allah akan menurunkan apa? Rahmat, pertolongan, ya, dan sakinah, ketenangan, ya, kepadanya. Demikian juga hadis ini memberi peringatan kepada kita bahwa kebahagiaan seseorang itu adalah ketika dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan rahmat lahir batin, mendapatkan ketenangan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaila, muttafaqun alaih, min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW juga bersabda, man qal, barang siapa yang mengucapkan ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tahlil, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tiada satupun sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah ya kerajaan langit dan bumi, walahul hamdu, miliknya lah segala pujian, wa huwa, dan ia, ala kulli syai'in qadirun, maha mampu atas segala sesuatu, asyra marratin, sebanyak 10 kali. Di dalamnya ada ikrar tauhid, ya, di dalamnya ada sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada iktiraf, pengakuan ketidakmampuannya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 10 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Maka pahalanya kaman a'taqa, pahalanya seperti orang yang membebaskan arba'ata anfusin, 4 nyawa, min waladi Ismaila, dari keturunan Nabi Ismail. Ya, dimaklumi dalam hadis yang lain bahwa keturunan ya Ismail itu termasuk di antara manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam itu termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keturunan Ismail itu disebut dengan apa? Bangsa Arab. Disebut dengan bangsa Arab. Ya. Arab Musta'ribah disebut bangsa Arab. Ya. Membebaskan 4 nyawa mereka
dari perbudakan ataupun dari ditawan oleh musuh dalam peperangan, ya, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Ya. Apalagi jumlahnya 4. Ya. Pahalanya lebih besar lagi. Ya. Oleh karenanya ada amalan zikir, ya, ada amalan yang lebih ringan dari membebaskan 4 nyawa dari, ya, bangsa Arab. Ya, yaitu apa? Membaca la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa tahlil la ilaha illallah itu merupakan afdal dzikr. Ya, di sini juga terdapat pelajaran, ya, keutamaan, keistimewaan keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Itu bangsa Arab. Ya, dan yang paling afdolnya mereka adalah, ya, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Fa Hashimun min Quraisy, dan Hashim itu keturunan Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy itu dari bangsa Arab, wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan Arab itu dari keturunan Ismail putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Sini juga terdapat pelajaran keutamaan membebaskan budak ataupun membebaskan, ya, tawanan, ya, membebaskan tawanan orang Islam yang ditawan oleh musuh. Ya, ini ada keutamaan tersendiri. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, keduanya sepakat meriwayatkan hadis ini min hadits Abi Ayyub Al-Ansari, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi mi'ah marrah fi yaumin mi'ata marratin kanat lahu, ya, adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzam minasy syaitani, ya, yaumuhu dzalik hatta yumsiya wa la ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa rajulun amila aktsara min dzalik wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu walau kanat mithla zabatil bahri. Subhanallah. Wa fi sahihain, dan di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaal, beliau bersabda, man, barang siapa, baik laki-laki maupun wanita maupun dewasa, qaal, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya lah segala kerajaan langit dan bumi, walahul hamdu, miliknya lah segala pujian, huwa, dan dia ala kulli syai', atas segala sesuatu adalah qadirun, maha mampu, fi yaumin, dalam satu hari, fi yaumin yani fi yaum wa lailatihi, dalam sehari semalamnya, sebanyak mi'ata marratin, 100 kali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Kalau tadi sebanyak berapa? 10 kali, ya. 100 kali atau 10 kali ini tidak mesti sekali duduk. Boleh saja dipisah-pisah. Ya, baca dua, sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. Menunggu iqamat salat fardu 5 waktu, dia baca dua, ya. Selama 5 kali salat dia sudah baca 10 kali. Ya, maka pahalanya sudah seperti membebaskan 4 nyawa, ya, bangsa Arab keturunan Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, 100, ya, 100 menunggu iqamat dia baca 20, ya, menunggu iqamat dia baca 20 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha, 20 kali. 5 kali sudah 100 hari semalam. Ya, kanat lahu adlu asyri qabin, maka dia mendapatkan pahala adlu, setara asyri riqab, membebaskan 10 budak.
Membebaskan budak itu pahalanya besar sekali. Ya, setiap anggota badan dari budak itu yang dia bebaskan maka menjadi sebab kebebasannya dari neraka. Jadi apa? Sebab kebebasan orang yang membebaskan dari neraka. Nah, ini kalau membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali sehari semalam, pahalanya seperti membebaskan 10 budak. Wa kutibat, tidak hanya itu pahalanya. Pahala lain lagi, kutibat lahu mi'atu hasanah. Dicatat untuknya ya 10 pahala. 100 pahala. Dicatat untuknya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dilebur ya, dihapuskan, dilebur, dimaafkan, digugurkan darinya 100 dosa. Subhanallah. Ya, dicatat untuknya 100 pahala, kemudian digugurkan dari dia, dilebur dari dia 100 dosa. Ya, para ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan dosa di sini dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar, maka harus ada taubat supaya bisa lebur, bisa gugur. Sehingga yang dimaksud di sini ya dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Wa kanat lahu hirzan minasyaitani, dan bacaan itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali itu menjadi hirzan lahu, menjadi benteng baginya, perisai baginya, minasyaiton, dari godaan setan. Yaumuhu dzalika, ya, hari itu hatta yumsiya, sampai datang petang. Hari itu sampai datang petang. Ya. Jadi kalau membaca, ya, ini sebagian ulama mengambil faedah dari fadilah ini, ya, bahwa bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir tadi dibaca 100 kali itu di pagi hari. Ya, di pagi hari. Maka akan menjadi apa? Hirzam minasyaiton. Ini keutamaan yang lain lagi. Apabila membacanya di pagi hari, ya, maka akan menjadi perisai, benteng baginya dari godaan setan di hari tersebut sampai keutamaan. Ya, keutamaan. Berarti tidak mungkin orang ini melakukan maksiat, kejahatan, mungkin, karena maksiat yang dilakukan oleh manusia itu bukan hanya disebabkan oleh godaan setan, tetapi juga disebabkan oleh, ya, nafs ammarah bisu, oleh batin atau jiwa manusia itu sendiri yang sangat menyuruh kepada kejahatan, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa manusia berikut penyempurnaannya. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu sifat fajir, sifat jahat, dan sifat takwa. Ya, oleh karenanya kita diajari oleh Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syarrin nafs, dari kejahatan jiwa dan batin kita. Ya. Dan kita adalah orang pertama yang terdampak dari kejahatan jiwa kita sendiri. Nasallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan jiwa-jiwa kita. Oleh karenanya, ya, tidak bisa kemudian di debat, ya. Kenapa orang yang membaca zikir pagi dengan lafaz la ilaha illallah dan seterusnya ini masih berbuat jahat, padahal sudah dijaga dari godaan setan sampai petang hari? Karena, ya, perbuatan maksiat manusia itu bukan hanya faktornya adalah godaan setan semata, ya, ada faktor lain, ya, yaitu apa? Jiwanya sendiri, kejahatan jiwanya. Walam ya'ti ahadun, dan tidak datang seorang pun bi afdala, ya, membawa pahala yang lebih afdol, yang lebih baik, mimma ja'a bihi, ya, dibandingkan apa yang dia bawa, dibandingkan
yang dibawa oleh orang yang membaca la ilaha illallah 100 kali tadi, illa kecuali rajulun, seseorang yang amila aktsara min dzalik, kecuali seseorang yang amila, ya, mengamalkan zikir ini aktsara min dzalik, lebih banyak dari 100, menunjukkan bahwa ya ditarghib, ya, dimotivasi dalam Islam itu seseorang untuk memperbanyak zikir, ya, memperbanyak zikir. Seandainya dia membaca 10 kali dari zikir ini, bagus. Lebih dari 10 kali, bagus. Sampai 100 kali, bagus. Lebih dari 100 kali, lebih bagus lagi. Karena kata Nabi SAW, dan tidak datang seorang pun membawa pahala yang lebih afdol dibandingkan yang dibawa oleh orang yang membaca zikir 100 kali ini, kecuali seorang laki-laki kecuali seseorang yang apa? Yang mengamalkan zikir ini lebih banyak dari 100 kali tadi. Tanpa disebut batasannya, tanpa disebut, semakin banyak semakin afdol pahalanya, subhanallah. Ini fadilah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang berisikan, ya, tahlil, tauhid, ya, dan penekanan tauhid, penafian syirik, kemudian apa? Puji-pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, ya, kemudian pengakuan atas kemahamampuan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Wa man qala, dan barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ya, aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari segala cacat, aib dan kekurangan, wa bihamdihi, dan menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian. Ya, Allah maha terpuji dalam zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya, takdirnya, ya, hukum-hukumnya, serta segala balasan dan keputusannya. Fi yaumin, dalam satu hari, satu malam itu, mi'ata marah, sebanyak 100 kali. Tidak mesti dibaca sekali baca, ya, sama, boleh dipisah-pisah waktunya. Huttat khotoyahu, niscaya akan dihapuskan, digugurkan, khotoyahu, ya, dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya, ya. Sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud dengan khotoyahu, dosa-dosanya, inilah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang nilainya itu menzolimi dirinya sendiri. Adapun kalau dosa besar maka membutuhkan taubat, dosa kecil ataupun dosa besar yang berkaitan dengan, ya, membutuhkan keridhaan, ya, dari orang lain. Huttat khotoyahu, niscaya akan digugurkan, ya, dosa-dosanya, walau kanat, meskipun dosa-dosanya itu mithla zabadil bahr, ya, sebanyak buih di lautan, subhanallah. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, sangat banyak. Meskipun dosanya itu sangat banyak, ya, meskipun dosanya itu sangat banyak, ya. Untuk menunjukkan saking banyaknya dipinjam istilah, ya, zabadul bahri, ya, buih di lautan, subhanallah. Lautannya saja sudah sangat luas, ya, buihnya pun sangat banyak, ya. Ini keutamaan membaca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Ya. Berisikan apa? Tasbih dan tahmid. Ikrar, pengakuan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala aib, cacat dan kekurangan, dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dalam segalanya, zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatannya, ya, hukumnya, takdirnya maupun balasannya. Ya, subhanallah. Ini keutamaan, ya, bacaan-bacaan zikir. Saya insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.